Jumpa lagi di Neng Review. Kali ini aku mau nge-review sebuah drama lama yang bertemakan medical. Nah, drama ini berjudul Dr. John. Nah, sesuai dengan judulnya, memang drama ini menceritakan tentang kisah seorang dokter yang pada akhirnya dikenal dengan sebutan Dr. John. Drama ini sendiri disutradarai oleh Jo Soo-won dan juga ditulis oleh Yo Kusakabe. Nah, Yo Kusakabe ini adalah penulis versi novelnya. Screenwriter-nya itu ditulis oleh Kim Ji-woon. Drama ini tayang di SBS pada tanggal 19 Juli sampai dengan 7 September 2019 dengan genre medical romance. Aku sendiri nonton drama ini tuh di Netflix. Dia juga ada di View. Nah, total episodenya itu ada 16 episode dengan durasi 60 menit atau juga ada versi yang 32 episode dengan durasi 30 menitnya gitu. Dr. John ini menceritakan tentang pertemuan dua orang dokter. Jadi adalah seorang dokter yang sangat jenius, yaitu Dr. Cha Yohan namanya. Nah, Dr. Cha Yohan ini adalah dokter yang dijuluki dengan dokter 10 detik karena dia itu punya kemampuan buat mendiagnosa penyakit dari si pasien hanya dengan melihat saja. Jadi dia dengan melihat dalam waktu 10 detik dia udah langsung bisa mendiagnosa kira-kira orang ini sakitnya sakit apa gitu. Nah, dengan kemampuannya yang luar biasa ini, sayangnya dia punya kelemahan, yaitu dia itu adalah seorang mantan narapidana karena dia itu pernah terjerat kasus eutanasia. Nah, jadi tuh dia itu dipenjara karena dianggap melanggar kode etik kedokteran, yaitu melakukan eutanasia pada pasien. Nanti bakalan diceritakan kenapa dia bisa melakukan hal tersebut. Namun, di balik status dia sebagai narapidana, sebenarnya Dr. Cha Yohan ini punya kepribadian yang sangat ramah dan juga sangat peduli pada pasiennya. Benar-benar sangat peduli. Nah, di sisi lain ada seorang lagi namanya Dr. Kang Sion. Kang Sion ini adalah dokter magang di rumah sakit yang sama dengan si Dr. Cha ini. Pertemuan pertama mereka itu ada di penjara. Jadi saat itu Kang Sion ini punya trauma. Jadi dulu tuh dia pernah gagal operasi sehingga dia itu memiliki trauma dan dia menganggap dirinya itu tidak layak untuk menjadi dokter. Sehingga suatu hari dia mendapatkan tawaran dari pamannya yang bekerja di lapas, di penjara. Jadi akhirnya dia mengambil tawaran tersebut dan menjadi dokter di penjara tersebut. Ketemulah sama si dokter 10 detik tadi ini. Nah, Dr. Cha Yohan ini sendiri, walaupun dia di penjara, pada saat di penjara karena dia itu memiliki kemampuan yang luar biasa, jadinya dia itu sangat dihormati oleh orang-orang di rumah sakit. Nah, menurut aku pesonanya drama ini sendiri di sini sebenarnya lebih ke kemampuan si Dr. Cha Yohan ini. Karena dia memiliki kemampuan analisa 10 detik itu. Jadi hanya dengan melihat saja dia udah bisa mendiagnosa dengan sangat tepat, walaupun ya tidak 100%, tapi setidaknya 90%-nya itu tepat. Nah, itu adalah daya tarik yang pertama. Yang kedua, di sini mereka itu mengangkat tema dokter di bagian bedah rasa nyeri ya. Ini kayak terbilang agak baru ya, karena kan biasa kalau di drama medikal itu yang diangkat ya UGD lah, atau misalnya bagian anak lah, atau bagian gawat darurat, bagian jantung segala macam gitu. Maksudnya agak jarang aja diangkat mengenai analgesik gitu ya. Analgesik ya, nyeri gitu. Drama ini sendiri lebih mengangkat tema di SIPA. Jadi ada sebuah penyakit namanya SIPA. SIPA ini membuat penderitanya itu tidak bisa merasakan rasa sakit. Nah, kalau kita sebagai orang awam itu kan, kalau misalnya kita nyeri punggung atau sakit pinggang, kita masih kerasa gitu. Atau misalnya kita itu sedang demam, nah itu masih berasa panasnya. Orang dengan SIPA itu tidak bisa merasakan rasa sakit sama sekali. Jadi kalau nyeri mereka nggak tahu nyeri, kalau lagi demam mereka nggak tahu demam, benar-benar tidak tahu apa-apa. Di sisi lain, kita mungkin melihat ini itu adalah keajaiban dunia ya. Ini tuh seperti, wah enak banget nih orang nggak bisa merasakan rasa sakit. Jadi hidupnya ya enak-enak aja, nggak ada sakit-sakitnya. Tapi di sisi lain sebenarnya ini tuh bukan sesuatu yang menggembirakan. Ini bukan kabar gembira kawan-kawan, karena ini seperti mereka itu membawa bom waktu, kapanpun bisa meledak gitu. Mereka tidak pernah tahu apa yang salah dengan tubuh mereka karena mereka tidak mendapatkan sinyal apa-apa dari tubuh. Jadi dengan nonton drama ini tuh aku mendapatkan satu informasi baru ya. Jadi aku tuh nggak pernah tahu soal SIPA ini sampai aku nonton Dr. John. Kita jadi tahu bagaimana sih perasaan mereka yang menderita SIPA, yang kita kalau dari orang awam lihat mungkin wah ini adalah mukjizat gitu.
Tapi bagi mereka ini bukan mukjizat sama sekali, karena mereka seperti membawa bom waktu. Nah, misinya si Dr. Cha Yo-han ini salah satunya adalah menemukan obat bagi penderita Shippa gitu, karena dia sendiri adalah penderita Shippa. Faktor lain yang diangkat di sini adalah mengenai eutanasia. Eutanasia itu adalah bunuh diri. Nah, jadi di sini kayak diangkat hukumnya, kalau secara kedokteran itu hukumnya kayak gimana sih, legal nggak sih melakukan eutanasia walaupun itu demi kebaikan pasien gitu. Nah, drama ini meskipun 16 episode dan bergenre medikal yang sudah sangat umum di dunia perdrakoran, tapi tetap punya daya tarik dia sendiri, terutama dari karakter si dokternya itu. Aku itu cukup ngefans sama Om Jisung karena menurut aku Om Jisung ini dikasih peran apapun tahu bisa aja dia peranin ya. Terutama pas pertama kali aku nonton drama dia itu yang Kill Me Heal Me. Nah, di situ dia meranin 7 watak secara langsung dan itu benar-benar wah, bikin takjub banget. Kok bisa dia satu orang peranin 7 karakter yang berbeda dalam satu drama? Pasti itu effort banget ya. Dan di sini pun penampilan dia sama sekali tidak mengecewakan. Aku mampir ke sini setelah aku nonton Kill Me Heal Me dan juga Devil Judge, drama terbaru dia. Nah, menurut aku di sini pun penampilan dia itu tetap damage-nya itu parah banget. Bisa-bisanya matanya itu innocent. Dengan matanya yang innocent itu semakin cocok dengan karakter dia yang begitu care sama pasien dan maksudnya itu to the point dan mengayomi gitu. Nah, aku suka banget sama karakter dia di sini karena sangat mendominasi. Dan aku sukanya lagi penulis itu di sini tidak membuat karakter yang terlihat sempurna, tapi dia tuh tetap ada sisi rapuhnya, sisi kelamnya, sehingga dia tuh tetap harus berjuang. Jadi dia itu adalah karakter yang tercipta dengan perjuangan, seperti itu menurut aku. Lalu yang aku suka lagi dari drama ini adalah love line antara si Cha Yo-han dengan Kang Si-yeon itu. Mereka itu punya jarak usia yang cukup terpaut jauh, tapi di sini mereka bisa membuat sebuah hubungan yang cukup manis dan suportif. Itu yang aku suka banget. Jadi mereka itu sama-sama dokter, punya perbedaan usia, namun mereka itu terlihat saling mendukung satu sama lain. Jadi ada beberapa momen yang menurut aku sangat membuat hati ini adem ketika nonton si Dr. John ini. Selain kita bisa melihat bagaimana mereka berjuang bersama-sama, bagaimana mereka itu mencari penyebab sakitnya pasien. Nah, di sini tuh kita juga bisa melihat hubungan mereka yang sehat dan suportif gitu. Wah, drama ini mengajarkan kita 2 hal penting. Yang pertama adalah mengenai pengharapan. Bahwa sebenarnya ketika kita itu sudah hilang harapan, itu adalah momen yang paling menyakitkan. Misalnya kita menyadari kita itu tidak akan sembuh, berarti kita udah hilang harapan, kita sudah tidak punya daya untuk berjuang. Jadi memiliki harapan itu adalah hal yang sangat penting. Itu poin pertama. Poin kedua yang ingin disampaikan dari drama ini adalah bahwa segala sesuatu itu ada penyebabnya. Benar ya? Karena kata si dokter Cailah, dia berkata seperti ini, tidak ada rasa sakit tanpa penyebab. Yang ada adalah rasa sakit yang tidak diketahui penyebabnya. Benar sih. Dalam hal apapun sebenarnya yang terjadi itu adalah karena ada penyebabnya. Kenapa sih kita makan? Karena kita lapar. Kenapa kita sakit ini? Karena kita main hujan, misalnya begitu. Jadi semuanya itu ada penyebabnya. Overall aku tuh benar-benar suka sama jalan cerita di drama ini karena dia itu terkesan unik. Apalagi dibuka saat adegannya itu ketika Dr. Cha ini seorang narapidana, tapi dia tuh bertindak bebas di lapas karena dia itu ya dokter yang sangat jenius tadi. Jadi pembukaannya itu dia sebagai napi dan ini menceritakan perjalanan dia setelah bebas dari penjara. Ini adalah satu poin yang unik juga. Dan ceritanya menurut aku cukup ngalir ya, ngalir-ngalir aja, dan maksudnya aku cukup enjoy untuk nonton drama ini. Jadi ini adalah salah satu drama yang aku rekomendasiin banget buat ditonton. Walaupun ini bukan drama baru, tapi kita tetap bisa enjoy jalan ceritanya gitu. Ada banyak istilah medis dan kita juga banyak belajar tentang penyakit-penyakit yang baru di dunia medis gitu. Jadi ya nggak melulu soal itu-itu aja. Lumayan menambah wawasan, mendapat hiburan, dan ceritanya juga enak untuk diikuti gitu. Kenapa sih Neng review tuh kalau kasih drama tuh semuanya selalu enak, selalu unik, selalu direkomendasiin? Karena ya aku tuh nge-review drama emang yang aku rekomendasiin gitu. Kalau misalnya dramanya itu aku udah nonton terus aku kurang suka, aku jarang banget bikin postnya. Karena menurut aku nggak suka, kenapa aku harus share ke yang lain gitu. Jadi aku tuh kebanyakan emang nge-share yang drama yang menurut aku bagus. Ya ada juga beberapa drama yang menurut aku kurang bagus dan itu
aku jarang banget nge-share. Makanya dari kemarin tuh kenapa semua drama yang aku review itu selalu aku rekomendasiin, karena ya udah aku pilih memang yang drama yang menurut aku bagus saja. Tapi selera orang tetap aja ya beda-beda ya, karena genre yang orang-orang suka kan beda ya. Kayak aku tuh sebenarnya ada kadang kalanya tuh aku lagi suka banget sama genre komedi, yaitu jadinya pas aku nonton aku merasa in banget. Tapi kadang kala aku tuh lagi pengen banget nonton yang slice of life atau drama-drama dengan sad ending. Ada juga saat-saat seperti itu. Jadi kadang menurut aku nonton drama itu lihat mood juga kali ya. Ya begitu deh. Jadi intinya Dr. John ini Neng approve. Oke, sekian review dari aku. Semoga bisa menjadi referensi dan happy watching. See you on next video. Bye-bye.